Maka kami nanti mengambil suatu pernyataan sikap, ada 3 industri strategis itu kita memberikan edukasi lah kepada masyarakat. Pertama, undang-undang PES itu menurut dari rekomendasi atau arahan dari si giatnya reformasi itu agar tidak ada pemberedelan undang-undang PES itu tidak ada PP. Sedangkan adanya PP itu public right itu sudah undang-undang PES itu sudah tidak independen lagi. Justru kalau itu rekomendasi atau prakarsanya dari Dewan PES atau Kementerian Kominfo ini juga nanti salah kaprah lagi. Maka kami mohon nanti kita mengambil pernyataan ingin kembali kepada ranah PES, yaitu independensi. Walaupun nanti karena ini PP public right sudah jadi, setidak-tidaknya nanti komisi yang membidangi tentang public right itu harus berlaku independen. Kita mohon. Yang kedua, hubungannya dengan tadi dualisme PES. Saya mohon kepada nanti pemerintah, itu pernyataan sikap nanti ya di ending rapat ini adalah agar semua lembaga kompetensi yang mengeluarkan kompetensi kalau sepanjang itu regulasinya ada dan aturannya jelas dan menurut undang-undang itu ada, harus dianggap sebagai suatu yang sah. Legal ini tadi menimbulkan konflik karena selama ini dengan adanya kemarin Pilpres tidak hanya PES yang mainstream saja, justru saya pikir kemarin yang melakukan investigasi banyak itu adalah PES yang sifatnya bukan di konstituen Dewan PES toh. Konstituen Dewan PES itu justru malah ranah di Pemprov di masalah media TV, tapi semua media kemarin itu di Pilpres itu murah semua. Bahkan saya ada suatu penelitian ini, kajian, karena saya kan orang lapangan. Justru kemerdekaan PES itu justru yang bisa merawat itu justru PES yang bukan notabene itu adalah konstituen Dewan PES. Sebab konstituen Dewan PES saya lihat itu masuknya di Pokja. Dia datangnya hanya dari satu arah, yaitu apa? Informasinya dari pemerintah, dapat rilisan, dapat apa? Itu adalah media-media dan asosiasi yang di konstituen Dewan PES. Justru media atau PES yang bukan di konstituen Dewan PES itu justru itu jurnalistik murni, karena teman-teman wartawan itu masuk di desa, masuk di instansi, dia datang langsung. Itu namanya artinya tulisan yang sifatnya ibaratnya generik, artinya yang tulisan yang sifatnya murni, tulisan yang benar-benar hasil kajian wawancara. Kadang-kadang datang masuk itu artinya justru tulisan-tulisan dari teman-teman media yang begitu besar itu bagus. Maka apakah pendapatnya Prof. Mahfud itu benar, kita tidak boleh mengesampingkan wartawan. Justru dengan adanya wartawan yang sampai masuk ke pelosok, ke instansi mana aja, kalau media-media yang mainstream kan nggak bisa sampai ke situ. Itu justru biar dibuka, karena peran wartawan justru bagus, karena segala sesuatu tanpa ada wartawan bagaimana pemerintah, aparat penegak hukum tidak bisa. Contohnya kasus Egy, begitu difilmkan muncul, itu kan peran wartawan, produksi film gitu. Gambarannya seperti itu ya. SPNI di samping nanti untuk lakukan lobby, karena salah satu tugas wartawan kan di samping sebagai knowledge, pengetahuan, juga skill, tapi nanti juga attitude dan jejaring lobby. Lah kita nanti sebelum pemilu kada kita sowan kepada Forkominda untuk memberikan kita pemberitahuan. Kita ingin melakukan yang namanya liputan pilkada, nanti ingin menjamin kerjasama. Bahkan nanti saya akan ngomong kepada pemerintah tidak boleh, terutama BUMN, hanya memberikan fasilitas kepada satu organisasi PES, hanya menganakmaskan PWI. Kita tidak boleh. Selama ini kan teman-teman asosiasi PES yang selain PWI kan diam-diam aja, nggak merasa kalau terjadi marginal. Karena apa? Terjadi penggiringan opini yang tidak benar. Selama ini mandang yang kalau wartawan asosiasi itu hanya PWI, ini salah.
Kalau insan kalau sekarang di advokat sudah banyak yang tahu ya, kalau tidak hanya Peradi aja. Nah sekarang setiap ada dengan PWI enggak, ini kan dari sisi apa penggiringan opini yang enggak benar. Terus ketika ada teman wartawan datang ke instansi ditanya dari PWI enggak, dari ini sudah pertanyaan itu sudah pertanyaan yang sudah menggiring, yang itu salah. Maka saya nanti ingin melakukan yang namanya edukasi, bahkan melakukan edukasi kalau kita ingin bertarung sekalian. Kita betul-betul umpamanya, kalau kita umpamanya dengan kualitas ya, umpamanya dengan kualitas, apa yang didapat dari mereka, umpamanya kita produksi film, kita bisa buat produksi film. Tulisan jurnalistik, kita bisa tulisan jurnalistik. Nah kecuali kalau kita ditantang nggak bisa. Terus mau membuat katakanlah website, kita bisa. Ada orang teknik. Kalau kita mau melakukan apa tentang pelatihan atau uji kompetensi, kita sudah punya SKKNI-nya, kita punya standarnya. Kita punya standarnya, contohnya begini. Kalau Anda seorang wartawan muda, Anda dididik tidak menjadi seorang manajer. Itu sudah ada klasifikasinya. Beda kalau umpamanya seperti ini, uji kompetensi umum, ya tidak bisa. Ini juga sudah ada ranahnya SKKN. Contoh, ketika wartawan muda, dia hubungannya dengan jurnalistik, ya intinya dia lakukan yang namanya liputan, bagaimana di lapangan. Terus kalau wartawan muda kameramen, dia juga hubungannya dengan liputan yang hubungannya dengan kameramen, tidak ada hubungannya manajemen. Dan nanti kalau sudah masuk ke wartawan media, ya dia sudah masuknya di bidang editor, editing, bagaimana menyunting, kan begitu. Nah nanti kalau sudah wartawan utama, dia sudah mikirin manajemen, bagaimana memanage sebuah perusahaan press, bagaimana memanage sebuah liputan, bagaimana merencanakan sebuah liputan, bagaimana tiap minggu ini ada isu-isu strategis apa yang disampaikan dalam perencanaan, terus melakukan penugasan kepada editor, kepada wartawan muda, kameran maupun reporter, kan gitu. Sudah terpilah dan terpilih, sudah semua lengkap dan sudah ada sertifikasinya masing-masing. Maka dengan adanya ini nanti kita lakukan lobby kepada pemerintah daerah. Ini loh SPRI sudah punya, terus tentang Dewan Kode Etik juga punya. Nah ini yang paling pokok ingin yang saya terangkan hubungannya dengan legal ya. Di dalam sebuah hukum itu ada namanya sistem konsiliasi, yang kedua mediasi, yang ketiga itu adjudikasi, yang keempat itu litigasi. Kalau konsiliasi itu ada persoalannya adalah hanya omong orang dua, para pihak, itu adalah konsiliasi. Kalau ditengahi oleh pihak ketiga, itu namanya pihak ketiganya itu seorang penengah atau mediator, itu namanya mediasi. Yang ketiga itu ranahnya adjudikasi. Adjudikasi itu adalah lewat lembaga sidang atau mulai di sidang, tetapi bukan litigasi, non litigasi. Adjudikasi itu contoh sidang keterbukaan informasi publik melalui Komisi Informasi Publik. Yang kedua sidang masalah konsumen yang hubungannya dengan sengketa konsumen melalui lembaga LPSK. Terus yang ketiga sengketa tanah mulai Komisi BPN Pertanahan di BPN. Itu loh. Sengketa yang sifatnya arbitrase. Arbitrase itu sengketa persoalan masalah apa? Persoalan konstruksi itu kan melalui arbitrase. Kemarin ada masalah di daerah Kabupaten Magelang itu ada sidang, di dalam perjanjiannya itu mengatur kalau ada sengketa diselesaikan melalui arbitrasi di wilayah Jawa Tengah umpamanya gitu ya. Tetapi masuk ke ranah pengadilan. Nah, ini kadangkala dari pihak pihak ini harus memahami sisi legal. Banyak sekali orang itu tidak memahami tentang seluk-beluk perjanjian. Jadi pada intinya segala sesuatu itu lihat bukti tertulis. Paling pokok di dalam persoalan apapun bukti tertulis. Bukti tertulis umpamanya kan perjanjian.
perjanjian di situ tertulis arbitase. Kalau ada sengketa itu melalui arbitase lembaga. Ini dibawa ke pengadilan. Ini kan enggak. Karena apa? Perjanjian itu adalah kesepakatan dua pihak yang itu untuk dua orang yang melakukan perjanjian itu ibarat undang-undang. Kebebasan berkontrak, pure kontrak, pasal 1338 di situ. Lah kecuali kalau di perjanjiannya itu di dalam klausulnya nanti kalau ada sengketa melalui lembaga peradilan yang legitimate di wilayahnya masing-masing itu nggak apa-apa, begitu. Jadi ya begitu ya, nanti mohon nanti kepada teman-teman ini juga nanti usul kepada organisasi tidak hanya di SPRI. Kalau saya baca di undang-undang persnya itu sebetulnya kalau ada sengketa wartawan itu yang memberikan kode etik, pelanggaran etiknya itu seharusnya di asosiasi persnya. Umpamanya kita sebagai Serikat Pers Republik Indonesia ada beberapa media dan ada wartawan, itu ada sengketa kepada narasumber ya, yang mengajukan kode etik itu asosiasinya. Umpamanya contohkan Pak Rio, dia di asosiasi SPRI, dia di wartawan Transformasi, ada masalah, ada klaim dari narasumber. Ya nanti yang mengadili atau yang mengkode etik adalah asosiasinya. Seperti di Peradi itu kan ya asosiasinya. Baru nanti kalau narasumber nggak puas akan keputusan dari Dewan Etik SPRI, bisa melakukan yang namanya banding kepada Dewan Pers. Nah kalau semua langsung Dewan Pers, sedangkan kalau yang dipersoalkan bukan konstituen Dewan Pers, yang terjadi nanti diskriminalisasi kan gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Saya mohon nanti kepada teman-teman SPRI untuk bisa melakukan ya edukasi kepada teman-teman, minimal itu satu harus bisa memahami tentang tupoksinya jurnalistik. Oh saya wartawan muda, ya tugasnya liputan dan reporter dan juga kameramen memfoto. Oh saya tugasnya editor, dia mengedit. Editor sampai turun ke bawah hanya menganalisa. Terus kalau pimpinan redaksi ya di kantor, dia hanya mengawasi dan juga memanage sebuah perusahaan pers. Dan nanti kode tentang di bagian hukumnya kalau ada sengketa di perusahaan persnya itu. Begitu ya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan, tapi minimal prolognya ini sudah saya sampaikan. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.